Ada pertunjukan yang di luar prediksi di sprint kemarin sob. Salah satu yang paling tidak terduga adalah jatuhnya Marc Marquez. Pada awalnya, semua orang sudah menduga Marc Marquez akan seperti biasanya memenangkan sprint di sirkuit ini. Namun kejatuhannya tiba-tiba membuat respon publik terasa kontras. Rossi terlihat sedikit tersenyum melihat momen itu. Namun media Spanyol Motosan mengatakan bahwa juara dunia 9 kali itu tak terlihat merespon berlebihan. Berbeda dengan penonton Italia yang tampaknya merayakannya. Media-media langsung mengatakan itu tidak sportif, memberikan respon seperti itu ketika ada kecelakaan yang berbahaya. Mungkin di bola, ini rasanya seperti melihat ketika pendukung Messi dan Ronaldo saat derby Barca dan Madrid. Fans terlihat begitu keras, namun Marc Marquez menjawab dengan gayanya. Walaupun saya terjatuh, juara dunianya tetap Marquez. Singkat namun menampar kenyataan. Dan juga ada dari Yamaha, yang Yamaha V4-nya, yang terasa positif di hari-hari sebelumnya, malahan ternyata memiliki masalah yang pelik karena masih lemot dan menemani Somkiat Chandra. Dan lagi-lagi keanehan ban terjadi pada motor Yamaha Fabio Quartararo. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Yamaha sedang memasuki era baru dengan meninggalkan mesin inline-4 yang selama ini menjadi ciri khasnya dan mulai beralih ke konfigurasi V4 untuk MotoGP musim depan. Perubahan besar ini mulai diperkenalkan pada GP San Marino melalui wildcard untuk Augusto Fernandez. Juara dunia Moto2 2022 yang musim lalu membela gas-gas, ia dipercaya menguji prototipe motor baru tersebut. Dan meskipun sensasinya belum sesuai harapan, dia menegaskan akan terus bekerja keras membantu Yamaha dalam proses pengembangan. Balapan sprint hari Sabtu menjadi ujian berat bagi Fernandez. Dia mengaku mengalami banyak masalah getaran yang mempengaruhi performanya secara keseluruhan. Menurutnya, meski banyak perubahan setup dilakukan, tak ada yang memberikan solusi nyata. Menariknya, persoalan getaran ini juga dialami Fabio Quartararo dan Alex Rins dengan motor standar. Sehingga diperkirakan bukan berasal dari sasis melainkan faktor lain yang harus dicari penyebabnya. Fernandez menyebut bahwa hal itu sebagai kendala terbesar yang membuat kecepatan motor tidak bisa keluar maksimal. Secara realistis, Fernandez menyadari selisih waktunya dengan pembalap barisan depan masih jauh, sekitar 2 detik per putaran. Dia menilai hal itu wajar, mengingat statusnya sebagai penguji, sekaligus karena perbedaan tenaga mesin V4 Yamaha yang masih tertinggal di lintasan lurus. Jika kemarin dia sempat hanya tertinggal setengah detik dari Fabio, dia menilai itu bukan gambaran normal. Hari Sabtu justru lebih sulit, karena saya kehilangan feeling di tikungan. Dengan kondisi tersebut, dia menilai menjalani 27 lap penuh di balapan utama akan terasa panjang. Namun, tetap berharap pada perbaikan kecil agar bisa lebih menikmati jalannya lomba. Mengenai jalannya sprint, Fernandez sempat mencoba masuk ke grup di awal balapan, bahkan menyalip Maverick Vinales, namun segera kembali disalip dan harus berjuang sendirian hingga garis finish. Dia mengakui perbedaan performa terasa seperti ada di lain kategori, dan kecepatannya lebih buruk dibandingkan sehari sebelumnya. Meski begitu, dia menutup pernyataan dengan sikap tenang. Sebagai pembalap, tentu saya ingin bersaing di depan. Tapi saat ini yang terpenting adalah kesabaran, karena tugas utamanya adalah menguji motor untuk masa depan Yamaha. Sejalan dengan itu, balapan sprint di Misano menghadirkan drama besar ketika Fabio Quartararo harus mengakhiri perjuangannya lebih cepat akibat terjatuh di lap kelima. Start dari baris depan, usai tampil impresif di kualifikasi, bintang Yamaha itu sejatinya siap memberikan kejutan. Namun, insiden di tikungan 2 meruntuhkan harapannya. Quartararo menjelaskan bahwa dia merasakan getaran yang tidak wajar pada ban belakang sejak awal. Hingga akhirnya, motornya melompat dan membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Menariknya, masalah serupa ternyata juga dialami pada motor versi V4 Yamaha terbaru, menimbulkan tanda tanya besar soal karakter mesin Yamaha yang tampaknya tidak selaras dengan perilaku ban Michelin. Hanya 2 lap berselang, kejutan lain terjadi ketika Marc Marquez yang tengah memimpin balapan juga terjatuh. Situasi ini sempat memunculkan spekulasi mengenai kondisi lintasan Misano. Namun, Quartararo buru-buru meluruskan bahwa trek ini tidak bermasalah, melainkan semata karena kendala teknis pada ban yang dialaminya. Dia bahkan menambahkan keluhannya soal ban Michelin yang dinilainya aneh.
Karena terkadang tidak bekerja dengan baik di lap awal, namun tiba-tiba membaik di lap-lap berikutnya. Seperti saat dia menjalani kualifikasi. Bahkan lebih membingungkan, ada kalanya ban tampil buruk di sirkuit dengan cengkraman yang bagus seperti Misano. Namun justru bekerja baik saat lintasan yang seharusnya sulit atau dengan cengkraman rendah. Dan sebaliknya, fenomena ini semakin menegaskan adanya inkonsistensi yang sulit diprediksi oleh pembalap maupun tim. Meski mengalami kemunduran, Quartararo tetap menjaga optimisme. Menurutnya, target realistis di balapan utama adalah finish di 5 besar. Dengan catatan, performa ban kembali normal. Dia percaya kecepatannya sudah cukup kompetitif, apalagi dengan penggunaan ban medium yang terasa menjanjikan. Namun di sisi lain, konsistensi Yamaha dalam menemukan setup ideal dengan Michelin jelas menjadi tantangan besar yang belum terpecahkan. Sementara itu, Jack Miller menjadi pembalap Yamaha teratas di sprint hanya finish di posisi ke-14. Hasil yang jauh dari Quartararo dan hasil yang jauh dari kata memuaskan. Dengan semua kejadian penuh gejolak ini, sorotan kini bukan hanya pada peluang Quartararo untuk bangkit di balapan. Melainkan juga ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah Yamaha benar-benar sedang menghadapi masalah fundamental dalam sinkronisasi motor mereka dengan ban Michelin? Jika iya, ini bisa menjadi pekerjaan rumah berat bagi pabrikan Iwata, setidaknya untuk tahun depan. Dan ke berita utama kali ini, ada kehebohan sob di Misano kemarin. Ada reaksi Rossi nih ketika melihat Marc Marquez terjatuh yang nampaknya sedikit tersenyum dan publik Italia merayakan. Tapi, Marc Marquez saat menjelaskan mengapanya, kemudian menutupnya dengan meskipun terjatuh, Marquez lah juaranya. Panas nih. Episode baru rivalitas abadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez kembali muncul di GP Misano. Dalam balapan sprint, Marquez yang sedang memimpin justru mengalami kecelakaan. Sebuah momen yang langsung memicu reaksi kontras dari para penonton. Mengingat Misano adalah wilayah Rossi. Sorakan dan tepuk tangan justru terdengar saat juara dunia 8 kali itu terjatuh. Menanggapi hal tersebut, Marc Marquez memilih kalimat singkat. Mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Menariknya, kamera juga sempat menyorot Rossi yang berdiri di pinggir lintasan bersama rombongan kecil. Meski beberapa orang di sekitarnya bersorak gembira, Rossi sendiri hanya menunjukkan ekspresi datar dengan senyum tipis, tanpa antusiasme berlebihan. Meski begitu, ekspresi Rossi kembali memicu perdebatan luas. Banyak warganet menafsirkan bahwa dia bersukacita atas kemalangan Marc Marquez, meskipun bukti objektif sulit ditemukan. Faktanya, jika diamati lebih jeli, ekspresi Rossi terlihat lebih netral dibandingkan orang-orang sekitarnya. Bahkan dibandingkan pendukung di tribun yang sangat kontras, karena di sana sangat meriah perayaannya. Pertanyaan yang lebih penting kemudian muncul. Pantaskah merayakan kecelakaan seorang pembalap? Terlebih, insiden ini tidak mengubah posisi Marc Marquez di klasemen dunia. Dia tetap memimpin dengan keunggulan besar dan hampir pasti akan meraih gelar juara. Dengan demikian, sorakan penonton lebih merefleksikan fanatisme ketimbang konteks sebenarnya dari jalannya balapan. Marquez sendiri cukup terbuka dalam menjelaskan kecelakaan itu. Menurutnya, insiden terjadi di tikungan 15, salah satu bagian tersulit di Misano. Tentu saja di tikungan itu, saya berada di batas kemampuan saya, tapi saya tidak melampauinya. Itulah alasan saya menyerang Bezzecchi, karena saya merasa kecepatan saya lebih baik di putaran itu. Saya melakukan bagian yang paling sulit, tapi justru melakukan kesalahan di bagian yang paling mudah. Dia mengakui sempat memaksa terlalu keras hingga melebar sedikit, sebuah kesalahan klasik di Misano. Marquez juga menyinggung kemungkinan suhu ban yang terlalu panas sebagai faktor tambahan. Meski begitu, dia menanggapi insiden itu dengan tenang. Tidak ada yang sempurna. Saya sudah mengambil banyak resiko di sprint musim ini, dan hampir selalu berhasil. Dan jika ada waktunya gagal, hari ini adalah waktunya. Kecelakaan ini tidak sedikit pun menggoyahkan optimisme Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Dia menegaskan bahwa fokusnya tetap pada kejuaraan, bukan hanya hasil sprint tunggal. Masih ada 6 balapan lagi dan hanya 2 pembalap yang akan dipastikan untuk meraih gelar juara. Itu target utamanya. Yang terpenting bagi saya adalah membawa gelar juara dunia. Dan itu untuk keluarga Marquez, ucapnya. Meski mengakui Marco Bezzecchi akan menjadi rival tangguh hingga akhir musim, dia menilai Jorge Martin justru terlihat sebagai pembalap tercepat untuk balapan utama di Misano. Marquez juga mengungkapkan bahwa Gigi D'Alicca, bos Ducati, sama sekali tidak marah ketika dia kembali ke pedok setelah crash. Karena tujuan utamanya hanyalah meraih gelar. Dengan selisih poin yang masih sangat besar, Marquez tetap berada di jalur yang memastikan dirinya menjadi gelar juara dunia MotoGP musim ini. Nah, kalau teman-teman nih, gimana tanggapannya tentang kejadian kemarin? Coba komen.